Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai distribusi normal. Suatu peubah acak kontinu X yang memiliki sebaran atau distribusi berbentuk gentas seperti pada gambar di bawah ini, itu disebut peubah acak normal. Persamaan matematika untuk distribusi peluang peubah acak normal itu bergantung pada dua parameter, yaitu mu atau nilai tengah dan sigma atau simpangan baku. Berikut ini definisi kurva normal. Jika X suatu peubah acak normal dengan nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat, maka persamaan kurva normalnya adalah sebagai berikut dengan Pi 3,14159 dan seterusnya, dan E sama dengan 2,71828 seterusnya. Nah, berikut ini akan kita perbandingkan dua kurva normal dalam berbagai kasus. Yang ini kasus yang pertama, kita bandingkan dua kurva normal dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Tetapi sigma 1 sama dengan sigma 2. Nah, di sini bisa kita lihat nilai tengahnya dari masing-masing kurva ini berbeda. Kalau yang kurva pertama itu di sini, di mu1 ini adalah nilai tengahnya, dan di kurva kedua ini yang di mu2 yang di sini. Di sini jelas ya bahwa kurva 1 berpusat di posisi yang berbeda dengan kurva 2. Jadi nilai tengahnya juga berbeda. Tapi kita lihat bentuk dari kurva 1 dan kurva 2 ini sama persis bentuknya, maka di sini sigma 1-nya sama dengan sigma 2. Maksudnya sama persis itu tingginya, lebarnya sama persis ya. Itu artinya simpangan bakunya sama walaupun nilai tengahnya berbeda. Nah, selanjutnya kasus yang kedua, di sini bisa kita lihat kurva 1 dan kurva 2. Kita lihat di sini ini adalah dua kurva normal dengan nilai tengahnya sama, karena kita lihat pusat dari kurva 1 dan kurva 2 di sini. Di garis yang titik-titik ini adalah pusatnya. Mereka berpusat di tempat yang sama, di posisi yang sama. Oleh karena itu, mu1 sama dengan mu2. Tetapi kita lihat bentuk dari kurva 1 dan kurva 2 ini berbeda. Kurva 1 ini lebih tinggi dan kurva 2 ini lebih rendah dan lebih lebar. Dan di sini kurva 1 itu lebih kecil dari kurva 2. Simpangan baku yang di kurva pertama itu lebih kecil dari simpangan baku yang di kurva kedua. Kurva kedua ini lebih melebar dan lebih rendah. Selanjutnya ini kasus yang ketiga. Kita lihat bahwa ini adalah dua kurva normal dengan masing-masing kurva itu berpusat pada posisi yang berbeda dan bentuknya pun juga berbeda. Berarti di sini mu1 tidak sama dengan mu2. Begitu pula dengan sigma 1 juga tidak sama dengan sigma 2. Dan kalau sigma 2-nya karena sigma 2-nya lebih rendah, ini berarti sigma 1 itu lebih kecil dari sigma 2. Nah, berdasarkan pengamatan kita pada tiga kasus tadi, berikut ini sifat-sifat yang kita dapatkan untuk kurva normal. Yang pertama, modusnya yaitu titik pada sumbu mendatar yang membuat fungsi mencapai maksimum itu terjadi pada X sama dengan mu. Jadi kalau kalian tadi perhatikan ya, pasti setiap kurva itu dia mencapai titik puncaknya yang tertinggi itu pasti di mu atau di nilai tengahnya. Jadi setiap dia di nilai tengah, dia akan mencapai posisi yang paling maksimum atau puncaknya dari kurva itu. Yang kedua, kurvanya setangkup terhadap suatu garis tegak yang melalui nilai tengah. Setangkup itu artinya besar di kedua bagian sama ya. Coba kita lihat di kurva yang ini nilai tengahnya, dan dia ternyata sama di kedua sisinya, di kiri dan di kanan dari nilai tengah ini. Kalau kita tarik garis tegak lurus dari nilai tengah ini, itu dia akan sama besarnya kiri dan kanan dari nilai tengah itu. Makanya dia setangkup terhadap suatu garis tegak yang melalui nilai tengah. Yang ketiga, kurva ini mendekati sumbu mendatar secara asimptotik dalam kedua arah jika kita semakin menjauhi nilai tengahnya. Nah, kita lihat kalau dia semakin menjauhi nilai tengah, semakin menjauhi nilai tengah, dia akan semakin mendekati sumbu yang mendatar ini. Semakin menjauhi, semakin mendekati sumbu mendatar. Semakin menjauhi nilai tengah, semakin mendekati sumbu mendatar.
luas daerah yang terletak di antara kurva dan di atas sumbu mendatar itu adalah 1. Nah, berikut ini akan kita bahas luas daerah di bawah kurva normal. Nah, kita lihat di sini ini ada kurva normal dan kita berikan batasan X1 sampai X2. Nah, di sini yang saya arsir berwarna biru ini adalah luas daerah di bawah kurva normal yang dibatasi oleh X1 sampai X2. Nah, luas ini sama dengan nilai dari peluang X1 lebih kecil X lebih kecil X2. Jadi kalau kita mengatakan luas daerah di bawah kurva normal yang dibatasi X1 sampai X2, itu sama saja kita mengatakan nilai dari peluang X1 lebih kecil X lebih kecil dari X2. Gitu ya, jadi sama aja mau bilang peluang atau luas daerah, itu sama saja. Nah, berikut ini adalah kita ingin membandingkan dua kurva, luas daerah dua buah kurva yang dibatasi oleh X1 dan X2 yang sama. Nah, setelah kita mempelajari 3 kasus yang tadi, terlihat bahwa kalau mu dan sigmanya berbeda, otomatis bentuk dari kurvanya juga berbeda ya. Nah, di sini walaupun dua kurva dibatasi oleh X1 dan X2 yang sama, tetapi daerahnya tidak akan sama. Luas daerahnya tidak akan sama. Kenapa? Karena dia bergantung pada nilai mu dan sigma. Coba kita lihat di sini di kurva 1. Kurva 1 ini lebih rendah dan lebih melebar dibandingkan dengan kurva 2. Dan kita lihat yang X1 sampai X2-nya terletak di sini. Luas daerah yang di bawah kurva 1 dan dibatasi oleh X1 dan X2 ini saya arsir dengan warna biru ya. Nah, ini saya arsir dengan warna biru, ini adalah luas daerahnya. Tapi untuk kurva 2 yang dibatasi oleh X1 dan X2 yang sama, itu luas daerahnya adalah yang ini, yang garis merah ini. Yang arsiran berwarna merah ini adalah luas daerahnya. Di sini terlihat jelas bahwa luas daerahnya yang di kurva 1 dan yang di kurva 2 itu berbeda ya, walaupun X1 dan X2-nya sama. Jadi luas daerah itu selain dipengaruhi oleh X1 dan X2, dia juga pasti dipengaruhi oleh mu dan sigmanya atau nilai tengah dan simpangan bakunya. Nah, kalau kita ingin membuat tabel luas daerah di bawah kurva normal untuk memudahkan kita dalam penghitungan luas daerah di bawah kurva normal tersebut, apakah kita harus membuat tabel yang berbeda untuk setiap pasang mu dan sigma? Karena mu dan sigma ini mempengaruhi ternyata luas daerahnya. Apakah kita harus membuat tabel berbeda untuk setiap pasang mu dan sigma? Sepertinya tidak mungkin ya, karena akan sangat banyak pasangan mu dan sigma yang ada. Tidak mungkin. Akan sia-sia pekerjaan kita karena tidak mungkin. Nah, bisakah kita membuat satu tabel yang mewakili setiap pasang mu dan sigma? Ya, ini adalah hal yang paling mungkin, kita membuat satu tabel yang mewakili setiap pasang mu dan sigma. Bagaimana cara kita membuat satu tabel? Padahal mu dan sigma itu bisa bermacam-macam. Nah, caranya adalah kita transformasi peubah acak normal X dengan nilai tengah mu dan simpangan baku sigma itu menjadi peubah acak normal Z dengan nilai tengahnya 0 dan simpangan bakunya 1. Transformasi ini dilakukan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan X min mu per sigma. Nah, jadi kalau kita mempunyai soal peubah acak normal X dengan simpangan baku sigma dan nilai tengahnya mu, kita ubah dulu dia ke dalam bentuk peubah acak normal Z dengan nilai tengah 0 dan simpangan bakunya 1. Nah, setelah kita ubah ke peubah acak normal Z, barulah kita bisa melihat tabel yang menerangkan bahwa ini luas daerahnya. Jadi kita cukup hanya mempunyai satu tabel yang mewakili untuk semua pasang mu dan sigma. Tidak perlu setiap pasang mu dan sigma itu berbeda tabelnya ya. Solusinya adalah transformasi solusinya.
Nah, berikut ini adalah definisi distribusi normal baku. Jadi, kalau distribusi peubah acak normal dengan nilai tengahnya 0 dan simpangan bakunya 1 itu disebut distribusi normal baku. Jadi, nanti tabel yang akan kita lihat itu adalah tabel distribusi normal baku. Ya. Jadi, jika peubah acak normal X terletak di antara X1 dan X2, maka peubah acak normal Z itu berada di antara nilai-nilai padanannya. Atau dengan kata lain, itu kita transformasikan dulu batasan-batasannya. Kalau peubah acak X itu berada di X1 sampai X2, peubah acak X terletak di antara X1 sampai X2, maka Z itu terletak di antara Z1 sampai Z2. Jadi kalau kita ingin mencari luas daerah di antara X1 sampai X2, kita ubah dulu X1 dan X2-nya ini ke dalam bentuk Z1 dan Z2. Barulah kita bisa mencari tabelnya di tabel distribusi normal baku yang sudah dibuat. Ya. Nah, berikut ini adalah ilustrasi untuk distribusi aslinya, yaitu peubah acak normal X. Dan ini adalah untuk distribusi yang sudah kita ubah, yang sudah kita transformasi, yaitu distribusi peubah acak Z. Ini adalah yang aslinya, yang X, yang kemudian kita transformasi ke Z, hasil transformasinya. Nah, di sini X ini ini adalah distribusi peubah acak normal X dengan nilai tengah mu dan simpangan baku sigma. Dibatasi oleh X1 dan X2, kita ingin mencari luas daerah yang diarsir biru ini. Caranya adalah kita transformasi dulu dia ke peubah acak normal yang Z dengan mu 0 dan sigmanya 1. Kita ubah X1, X2-nya juga ke dalam bentuk Z1 dan Z2. Dan hasil luas daerah ini sama dengan luas daerah ini. Jadi kalau ini kita bisa lihat di tabel karena sudah tertera di tabel. Nah, ini mewakili dari yang ingin kita cari sebenarnya yang ini. Karena luas daerah yang di sini sama dengan luas daerah yang di sini. Makanya kita bisa mentransformasikannya dulu sebelum kita melihat tabel. Nah, karena semua nilai X jatuh di antara X1 dan X2 mempunyai nilai Z padanannya, yaitu Z1 dan Z2, maka luas daerah di kurva X antara X1 dan X2 itu sama dengan luas daerah di kurva Z antara nilai Z1 dan Z2. Dengan demikian, ingat luas itu sama dengan peluang ya, berarti peluang X1 lebih kecil X lebih kecil X2 itu sama dengan peluang Z1 lebih kecil Z lebih kecil Z2 ya. Luas daerahnya sama, berarti peluangnya sama dengan yang asli ditransformasikan, yang asli yang X ini ditransformasikan terlebih dahulu ke yang Z. Itu dia bernilai sama peluangnya. Nah, berikut ini kita akan membaca tabel distribusi normal. Tabel berikut ini mencantumkan luas daerah di bawah kurva normal baku yang merupakan nilai P atau peluang Z besar lebih kecil dari Z. Artinya di sini di kurva normal ini akan dicantumkan luas daerah yang berada di sebelah kiri dari Z kecil. Untuk berbagai nilai Z dari minus 3,49 sampai 3,49 ya. Nah, berikut ini ilustrasi penggunaan tabelnya. Kita akan mencoba menghitung peluang Z yang lebih kecil dari 1,74. Yang pertama kita cari nilai Z yang sama dengan 1,7 pada kolom paling kiri. Kemudian kita susuri sepanjang baris 1,7 tersebut sampai kolom di bawah 0,04 karena kita ingin mencari 1,74 ya. Terteralah 0,9591. Jadi peluang Z lebih kecil 1,74 adalah 0,9591. Sekarang kita lihat. Nah, di sini kita cari di kolom yang paling kiri 1,7. Kemudian kita susuri sepanjang kolom 1,7 sepanjang baris 1,7 sampai kita di bawah 0,04. 0,04 berarti yang ini 1,7. Nah, yang ini ya.
Berarti itu adalah 0,9591.